Memang ini bukan mobil baru, tapi rasanya Suzuki Axel 7 ini layak sekali dipinang oleh kalian-kalian lagi cari mobil keluarga, yang lagi cari mobil dengan mesin yang bandel, yang kabinnya lega, serta value for money sangat baik. Dan kami sudah mengetes mobil dalam jangka panjang dan akan menceritakan ke kalian apa aja suka duka pakai Suzuki Axel 7 Alpha Hybrid ini. Kalau budget kalian 300 juta dan lagi cari mobil untuk dipakai bareng keluarga, tentunya masukin mobil ini ke daftar incaran tuh bener banget deh. Karena ya di versi barunya ini, Axel 7 Hybrid dijual mulai dari 260 jutaan aja. Tapi itu versi yang paling basic dan manual. Nah kalau ini yang kami tes sekarang, nama lengkapnya adalah Suzuki Axel 7 Alpha AT Hybrid 2-tone. Harganya sekarang 309 jutaan. Dan itu adalah masih harga yang sangat worth it. Apalagi kalau harga yang bekasnya. Kami pantau di marketplace harganya makin menarik lagi. Di tahun yang masih muda aja, yang 2023 misalnya, harga bekasnya itu di kisaran 215 sampai 250 jutaan. Menarik kan? Saya tuh ya sering kali merekomendasikan Suzuki kepada teman ataupun keluarga yang sedang mencari mobil bekas. Kenapa? Karena mobil-mobilnya Suzuki itu terkenal bandel, terkenal awet partnya. Jadi kalau kita bertemu mobil bekas yang pemilik sebelumnya ternyata nggak terlalu apik dalam merawat mobil, ya nggak butuh modal besar untuk merestorasi kembali mobilnya hingga sempurna lagi. Contohnya ini nih, mobil kita tes kali ini adalah mobil lansiran tahun 2023. Kita tes di tahun ini, 2025, yang artinya udah jalan 2 tahun teman-teman. Dan ini kilometernya udah gondrong banget, hampir 50.000 kilometer. Ya maklum lah ya, mobil tes media kayak gini biasanya dipakai kemana-mana dan ya biasanya ketemu medan yang aneh-aneh untuk pengetesan. Tapi itu membuktikan kalau mobil Suzuki itu terbukti bandelnya, awetnya. Karena mobil yang sekarang kita tes ini, mesinnya, performanya masih mantep teman-teman. Anak Suzuki pasti hafal banget deh sama mesin ini. Yes, K15B. Mesin yang dipakai sama R3, Baleno, sampai Jimny. Bahkan Fronx tipe GL juga pakai mesin legendaris ini. Mesin ini diklaim bertenaga 103 horsepower dan torsinya 138 Nm. Mesinnya terkenal mantap ini. Meski bukan yang paling bertenaga di kelasnya, tapi untuk performa sih cukup banget buat dipakai harian bareng keluarga. Bahkan pas ngetes kemarin, kami sempat ke tanjakan viral di Kabupaten Bandung. Tanjakan SpongeBob namanya. Mobil diisi 7 orang dewasa dan 1 anak kecil. Tetap bisa mudah nakalokinnya. Mantap emang kombinasi mesin dan transmisinya. Menariknya, di tengah gempuran transmisi CVT, Suzuki masih percaya ke transmisi gear hidrolik konvensional ke Axel 7 ini. Efeknya, karena masih mengandalkan transmisi yang otomatis konvensional atau hidrolis gitu ya, transmisi dari Axel 7 ini menjadi lebih tangguh dan awet teman-teman. Serta jangan lupakan kalau sistem otomatis yang konvensional seperti ini lebih bisa ditangani lebih banyak bengkel yang tradisional. Jadi kalau kita pakai kemana-mana, mungkin mudik, mungkin road trip, ya misalnya amit-amit trouble di jalan gitu ya, maka lebih gampang untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Anyway, kalau kita bandingkan dengan sistem transmisi yang CVT gitu ya, yang kekinian, harus diakui transmisi dari Suzuki Axel 7 ini memang nggak lebih halus ataupun juga bisa nggak lebih efisien ketimbang transmisi yang CVT itu. Tapi kalau kita bicara soal efisiensi, ini mobil irit teman-teman. Dan jangan lupakan kalau mobil kita kali ini adalah di tipe tertingginya Axel 7 dibekali dengan perangkat atau teknologi yang hybrid. Ya walaupun hybridnya debatable lah ya, agak gimana gitu. Memang sistem mild hybrid di Suzuki ini agak nggak sesuai sama ekspektasi kita ketika berharap mobil hybrid tuh bisa bikin mobil jadi irit banget. Sebenarnya bisa dibilang kalau sistem SHVS-nya Suzuki ini nggak segitunya nih. Sistem hybrid di mobil ini praktis terasa kepake banget saat kita lagi berhenti setelah jalan beberapa saat. Bahkan nih, fitur engine auto stop yang jadi bagian dari sistem hybridnya Suzuki ini sering kali kami matikan.
Kenapa? Karena kalau lagi berkendara di siang hari kayak gini sekarang, ketemu macet-macetan, ini mobil, ya memang sih bisa ngebantu gitu ya ketika mesinnya berhenti, maka bensin tidak terpakai, dan hanya bekerja baterainya aja, sistem elektrik mobil ini jadi tetap bekerja optimal. Tapi sayang, AC-nya itu hanya ngeluarin angin, nggak ngeluarin dinginnya. Jadi suhu kabin jadi naik turun kalau kita nyalakan mobil ini dan kondisi di siang hari. Tapi kalau kita bicara soal efisiensi atau iritnya, harus diakui mobil ini tuh mengagumkan datanya teman-teman. Ya dengan sistem mild hybrid yang sedikit banyak atau sedikit membantu aja, mobil ini tuh jadi terbukti iritnya. Kami sempat mengetes mobil ini dalam kondisi yang ekstrim. Kami tes panjang hampir 500 km dan melalui rute perkotaan. Ada mungkin 2 hari kami pakai mobil ini untuk dari rumah ke kantor, macet-macetan, macet yang parah gitu ya. Terus juga sempat keluar kota, sempat mobil diisi 7 orang penumpang dan nanjak rutenya ke Bandung. Mobil ini nyatanya konsumsi bensin rata-ratanya tuh di angka 14,17 km per liter. Itu di rute pengetesan yang ekstrim ya teman-teman. Yang artinya nggak eco driving, artinya ya mungkin mobil sering idle, di parkiran agak lama dikit nunggunya. Tapi angka segitu nggak buruk teman-teman. 14,17 km per liter itu angka yang cukup mengagumkan untuk mobil yang dipakai tempur. Coba aja Suzuki mau mainin mobil di kelas ini dengan teknologi hybrid yang lebih expert kayak punya Toyota atau Nissan atau bahkan Honda. Pastinya efisiensi bahan bakarnya lebih mantap. Tapi harga jualnya juga makin tinggi ya. Bentar. Tadi tuh yang kami sebutkan adalah angka pas kami tes mobil ini di kondisi ekstrim ya. Dipakai macet, bawa orang banyak dan ya nggak eco driving deh. Pas kami tes untuk kebutuhan data efisiensi, mobil ini ternyata di rute dalam kota, pas dites 25 km per jam, bisa dapat 15,1 km per liter. Dan di rute tol bisa dapat 18,3 km per liter. Data itu yang tampil di MID ya, bukan full to full. Untuk semua mobil keluarga sih hitungannya masih aman lah ya keanggaran. Lalu bagaimana dengan rasa berkendaranya? Harus diakui, ini tuh mobil yang setelah dites dalam jangka panjang gitu ya. Ini mobil yang ternyata nggak bikin kita pegel-pegel, nggak bikin kita ngeluh karena suspensi mungkin terlalu keras, nggak. Bahkan dibandingkan rival-rivalnya, harus diakui kalau Suzuki XL7 ini masuk di jajaran teratas lah. Yang rasa berkendaranya enak teman-teman. Meskipun ini mobil nggak terlalu keras, nggak terlalu sporty gitu ya, layaknya Toyota Rush dan Daihatsu Terios. Dan juga mobil itu nggak seempuk garapannya Mitsubishi Xpander Cross gitu ya. Tapi Suzuki bisa dengan piawai meracik sistem suspensinya ada di tengah. Feel-nya enak teman-teman. Ketika ngeliatnya jalan jelek, yang nggak ada keluhan, nggak ada rasa yang keras banget. Tapi juga ketika kita menikung di kecepatan tinggi, bermanuver gitu ya, ini tuh mobil body rollnya nggak nakutin. Sehingga menurut kami ini mobil yang cukup pas lah dipakai bareng keluarga. Untuk kita-kita yang doyan nyetir masih enak. Dan ya mobil yang bisa diandalkan. Kami juga suka banget sama kehadiran model spion tengah yang udah terintegrasi dengan kamera belakang sampai kamera yang mengarah ke depan. Selain itu, karena berguna banget pas lagi penumpang atau barang penuh, penggunaan spion gini tuh ternyata bisa jadi dashcam sekalian. Jadi nggak butuh beli-beli alat tambahan. Terus mobil ini punya kamera belakang, ada sensor parkir, dan untuk ukurannya sih ya standar lah ya. Enak kok buat dipakai harian, selap-selip enak untuk parkir juga nggak ngerepotin. Iya, dan karakter setirnya juga nggak yang berat banget, masih cukup oke lah buat kita manuver pas merayap. Sama ini, konvensionalnya Suzuki tuh masih ngasih kita rem parkir model tarik. Untuk sebagian orang yang masih konservatif dan gak suka sama rem parkir model colek elektrik gitu, ya pastinya rem parkir XL7 ini bisa bikin lebih tenang dan merasa total kontrol akan mobilnya. Meski harus diingat, rem belakang mobil ini tuh masih tromol ya, belum disc brake. Ya, tapi rem belakang model tromol gitu juga masih oke lah, karena dibandingkan dengan yang disc brake, sebenarnya nggak gitu signifikan kalau dipakai di kelas mobil yang untuk harian bareng keluarga kayak gini. Karena daya cengkramnya oke, perawatan juga nggak gitu rumit.
Serta untuk urusan pendinginan, ya harus diakui rem dengan cakram atau disc brake itu memang lebih baik secara pendinginan. Tapi kalau untuk urusan mobil yang lagi-lagi dipakai sehari-hari kayak gini, mau dipakai kemana sih? Butuh rem yang performanya mantep banget gitu. Karena ya ini udah lebih dari cukup lah. Dan kalau untuk urusan fitur lain, tadi kita bicarain soal spionnya. Ini spion yang bermanfaat banget. Suzuki menyebutnya dengan e-mirror. Bisa sekalian jadi dashcam juga. Terus fitur lain, fitur keselamatan gitu ya. Di depan sini, supir dan penumpang depan aman karena dapat SRS airbag, ada 2 buah. Terus untuk urusan keselamatan yang basic kayak rem ABS, EBD, brake assist udah ada di mobil ini. Terus ada stability control juga. Cuma kalau kalian nyari ADAS atau Advanced Driver Assistance System itu ya di mobil ini belum ada teman-teman. Yang se-komprehensif kayak Suzuki Fronx itu belum ada. Mobil ini baru kedapatan cruise control doang. Dan kalau kalian nyari Apple CarPlay atau Android Auto di head unitnya ini sayang sekali belum ada. Mereka sih ngasih kita fitur namanya Easy Connected atau Carbide Link gitu ya untuk mirroring gambar dari HP dipindahkan ke head unit ini. Tapi sejujurnya ini penggunaannya nggak sepraktis Apple CarPlay atau Android Auto. Jadi harusnya sih Suzuki ya bisa kali ya di model terbarunya nanti kasih fitur itu. Kan itu udah jadi basic fitur gitu ya. Atau kalau kalian memang masih tetap pengen mobil ini ya solusinya ganti head unit yang nggak terlalu mahal pastinya ya. Terus satu lagi fitur yang juga nggak ada di mobil ini adalah ini. Ini sun visornya polos banget, tipis, nggak ada untuk kita naruh kartu, nggak ada juga untuk cermin ya. Jadi ya kalau kalian mau naruh kartu, cari di tempat lain. Di sini banyak tempat penyimpanan. Tapi kalau mau ngaca di sini ya matiin aja e-mirrornya dan geser lah ke sini ya. Nah, satu hal yang paling bikin XL7 ini dikdaya ketimbang rivalnya adalah dari akomodasinya. Ini mobil karena dimensinya panjang dan wheelbase-nya juga bikin kabin jadi lega deh. Duduk di baris kedua enak, di baris ketiga juga masih aman. Saya sudah buktikan duduk bertiga sama anak istri oke banget dan gak bikin mual. Untuk bagasinya juga mantap dan masih ada kompartemen tambahan juga di bawah kolongnya kalau kurang. Terus kalau mau bawa lemari juga enak nih karena joknya bisa dibikin rata lantai sampai ke baris kedua. Cuma sayang mobil itu nggak punya fitur smart entry system kayak di Honda BR-V. Jadi kalau kita misalnya lagi bawa barang banyak gitu habis belanja bulanan, kita mendekat ke mobilnya, ini tuh masih terkunci walaupun kunci di dekat kita gitu ya. Jadi kita harus menaruh dulu barangnya, lalu kita ambil kunci kita dan buka kuncinya. Karena di sini di dekat tuas untuk buka pintunya ini nggak ada tombol untuk ngebuka kuncinya nih. Jadi ya ribet, kita harus tetap mengakses kuncinya untuk ngebuka bagasinya ini. Kalau untuk desain sih, ya XL7 ini R3 versi ketempelan banyak perintilan aja. Pemilik mobil ini ya bisa bangga sih karena dapat roof rail asli, yang artinya tinggal kasih roof box aja bakal mudik nih bisa. Terus ini over fendernya gede, yang bikin mobil lebih fleksibel. Dan proporsi badan yang gede juga bikin rasa jumawanya dapat. Cuma sayang, ini roda rasanya kurang gede deh. Jadi agak tenggelam kalau ngelihat fendernya yang gondrong. Tapi untuk warna sih, sejujurnya ini adalah warna favorit saya teman-teman. Warna yang mantes banget untuk dipakai sama mobil-mobil dari pabrikan Jepang. Dan dengan warna ini, kok ya pas banget gitu ya dengan aura mobilnya yang pengen dibuat tangguh. Ya paling kalau saya punya mobil ini sih, hal pertama yang akan saya lakukan adalah ini nih, menghilangkan chrome-nya, chrome delete sebutannya lagi tren sekarang, dan diganti dengan part-part yang mungkin terlalu banyak warna brush atau aluminium silver ini diganti dengan warna hitam. Terus juga ini mungkin peleknya agak digedein dikit rodanya gitu ya, dikasih ban yang lebih lebar dan dikasih ban yang lebih kasar. Ya, mungkin akan membuat tampilannya jauh lebih sesuai dengan kesukaan saya. Tapi lagi-lagi untuk urusan desain itu adalah masalah selera lah ya. Untuk pilih mobil tempur harian memang agak tricky nih. Perlu diperhatikan segala kelebihan dan kekurangannya. Tapi untuk XL7 ini rasanya lebih banyak hal baik yang datang dengan harga jualnya yang terjangkau. Value for money-nya bagus banget loh. Fiturnya lebih dari cukup, nyaman dan leganya juga. Terus mesin dan transmisinya juga badak banget ini mah.
pas lah buat dipakai kerja keras, apalagi buat kita-kita yang cari mobil buat sering dipakai liburan keluar kota juga. Udah pas ini. Kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya, jelas Suzuki XL7 ini jadi yang paling baik secara value for money. Kebayangkan ini mobil di tipe tertingginya aja, harganya tuh hanya 300 juta lebih sedikit. Dan ya mobil ini hadir lagi-lagi dengan value yang sangat baik, dengan desain yang cakep rasanya menurut saya, dengan mesin yang tangguh, mesin yang bandel, fitur yang lengkap, serta muatan atau akomodasi yang lega. Ini tentu jadi mobil yang layak dipertimbangkan. Menurut kami sih demikian, teman-teman. Menurut kalian gimana? Apakah kalian juga sama pemikiran dengan kami dan tertarik dengan XL7 ini?